Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ada Pravi Aji CU dengan NPM 2515061104. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir praktikum struktur data yang merupakan pengimplementasian dari codingan HashMap yang di sini saya menggunakan separate chaining pada sistem pendataan buku di perpustakaan, di mana kuncinya digunakan untuk kode bukunya dan value-nya untuk nama buku. Langsung aja mulai. Di sini ada fungsi class node yang dimana isinya ya seperti itu tadi, ada kunci dan value serta next. Next ini digunakan karena kita menggunakan fungsi separate chaining, yaitu mirip linked list, ada nextnya. Kemudian di sini ada kelas memulai dari HashMap-nya itu sendiri, di mana di sini kita membuat wadah atau tabel-tabel yang berukuran 10 di sini sesuai dengan ini. Menggunakan fungsi non tabel non atau array non di sini dikali ukurannya itu tadi. Yaitu di sini ada fungsi hash di mana seperti ini untuk mencari indeks berdasarkan kuncinya yang dicari menggunakan modulo size. Kalau fungsi di bagian kanan ini digunakan untuk mengantisipasi misalkan ada nilai minus. Lalu di sini ada fungsi insert, yang dimana di sini ada fungsi hash tadi yang bakal masuk ke indeks. Habis itu di sini ada current, di mana current ini tabel dengan indeks kunci itu tadi. Jadi kita bakal fokus ke current, di mana current itu ya indeks tersebut. Lalu di sini kalau kita bakal melakukan inputan, misalkan currentnya itu nggak kosong, dia ada isinya. Berarti kan kuncinya udah ada. Misalkan di indeks 2, berarti kan di indeks 2 sudah ada nilai. Jadi kita masukin aja value, kita nggak perlu masukin kunci karena kuncinya sama-sama 2 di sini, atau kunci indeksnya sama-sama 2, walaupun misalkan ada 2 dari 22 sama 2 dari 12, tapi kalau misalkan udah di tabel, ngelihatnya tabel indeks, dia bakal jadi 2 semua, kan dibagi 10 tadi kan. Habis ini kalau misalkan ini kan kalau ketemu, ini kalau misalkan belum ketemu ya berarti dia bakal next terus sampai menemukan ini tadi. Kalau misalkan udah selesai dia bakal nge-return dan bakal lanjut ke sini. Dimana di sini tuh bakal jalan kalau misalkan ini udah selesai ataupun ini tuh kosong, nilainya kosong. Dimana ini tuh merupakan fungsi utama dari insert tadi. Di sini tuh kita langsung membuat new node yang isinya ya kunci dan value tersebut yang dijadikan sebuah node. Habis itu di sini ada self table index, atau bisa dibilang self table index ini merupakan muka tabel atau data utama yang di tabel atau data terdepannya. Di mana data terdepannya ini menjadi new node next atau dijadiin data sebelah, digeser, dan new node-nya yang dijadikan data utamanya. Habis itu di sini ada fungsi search, untuk awalannya ini sama, ini juga sama. Perbedaan di sini, kalau tadi kita bakal nginputin value, di sini kita bakal ngambil nilai current itu tadi, karena kita bakal mencari nilai tersebut. Jadi di sini ada iya sama, ini kayak tadi bakal next untuk mencari. Itu di sini ada return kalau misalkan nilai tersebut tuh nggak ketemu, jadi kosong aja. Itu selanjutnya ada fungsi hapus, kurang lebih sama, bedanya di sini ada pref, di mana pref ini digunakan untuk melihat ini. Kalau misalkan kosong, ini kan sama kayak tadi ya. Ya itu kita bakal jalanin kalau misalkan kosong. Kalau misalkan prefnya ini masih kosong, di belakangnya, pref itu kan kayak belakang. Kalau misalkan belakangnya itu kosong, ya berarti dia sendirian. Bukan sendirian, berarti dia yang paling anggap pref ini kiri dan next itu kanan. Berarti dia nggak punya nilai di kiri lagi, berarti dia cuma punya nilai next. Berarti dia merupakan sebuah indeks utama itu tadi, atau bagian terdepan dari tabel. Jadi bagian terdepan dari tabel tadi bakal ditimpah oleh nilai di depannya. Begitu juga selain itu, ini fungsi utama makanya pakai pref itu. Kalau misalkan kita tuh ngambil nilainya yang di tengah. Jadi kok tadi nilainya paling depan gampang, kita tinggal akses indeks. Sedangkan kalau ini kita nilai yang kita temukan itu kita harus pref itu next gitu. Jadi ya diri dia sendiri sebenarnya. Ini untuk mempermudah aja. Ini sama ditimpah kayak tadi. Yaitu return true berarti udah selesai. Ini untuk pengulangan
Itu ini kalau misalkan nggak ketemu. Itu ini untuk menampilkan. Di sini kita menggunakan pertama fungsi pesan menampilkan dulu. Habis itu di sini bakal looping sebanyak 10 kali, size sebanyak size, karena size 10 jadi saya bilang 10 kali aja. Habis itu di sini akan ini untuk iterasi, dimana iterasi ini bakal nambah terus semakin bertambahnya looping. Biar tabel yang diakses ini ya berdasarkan iterasi itu tadi dari 0 udah muter sekali dia bakal 1. Begitu terus seterusnya sampai nanti indeks 9. Ini bakal untuk dia menampilkan. Nah, itu di sini ada fungsi utamanya, di sini ada fungsi untuk yang menyingkat saja biar nggak kepanjangan. Itu di sini saya langsung menambahkan beberapa buku secara langsung untuk data utamanya biar nggak kosong. Itu ini bakal menampilkan, itu di sini bakal memberikan 5 pilihan, yaitu tambah buku, cari buku, hapus buku, tampilkan, dan keluar dari sistem. Dimana fungsi keluar ini kita lihat dari sini menggunakan while pilih selain 5. Jadi kalau selain 5 dia bakal jalan terus, dan kalau pilih 5 dia bakal selesai atau keluar di sini tulisannya. Ini try except pilihan tadi meminta pilihan berupa integer, habis itu ini untuk value error kalau misalkan dia itu inputannya itu tidak sesuai dengan value yang diminta. Misalkan pilih pertama, user tuh bakal diminta untuk memasukkan nama dan kode buku. Habis itu setelah dimasukkan nama dan kode buku itu bakal menjadi bakal menjadi kunci dan value yang dimasukkan ke hashmap. Di sini menggunakan integer karena inputnya tadi awalnya bisa jadi angkanya itu string. Jadi dibuat integer karena kita menggunakan fungsi matematika di hash functionnya tadi, yaitu modulo. Biasanya untuk mendisplay, untuk menampilkan setelah ditambah ini value error seperti biasa. Di sini kalau misalkan pilihan kedua ini pertama kita bakal meminta inputan kode buku yang pengen dicari, yaitu hasilnya dia bakal hasil dari cari tadi bakal di search, nilai yang dicari tadi search. Itu search itu bakal masuk ke hasilnya ini kalau misalkan gak kosong berarti ketemu hasilnya, jadi dia bakal ngeprint ini berupa kode bukunya dan nama bukunya. Misalkan tapi nilainya itu masih non, ya berarti bukunya itu gak ada kode buku tersebut di perpustakaan itu, berarti buku tidak ditemukan. Itu fungsi ketiga ini sama seperti tadi, pertama search dulu, tapi bedanya kalau tadi itu ditampilkan, kalau ini nilai tersebut dihapus gitu. Bedanya itu aja sih. Ini untuk ininya sama. Ini terjadi. Ini kehapus kayaknya tadi ya. Ini langsung kita Nah, ini kalau misalkan setelah ini tuh dia bakal kehapus. Habis itu di sini ya value error, di sini fungsi 4 display, simple display dia untuk menampilkan, yaitu fungsi 5 seperti yang saya jelaskan tadi, dan ini else kalau misalnya pilihannya selain 1 sampai 5. Ini kalau if name ini dia untuk menjalankan fungsi utamanya. Itu sih langsung aja kita coba, kita pakai yang tambah. Ini tambah kita bakal masukkan kode buku baru dengan nama MTK. Lalu di sini akan ditampilkan MTK sudah masuk di sini dan kode buku 33 dan namanya MTK di indeks 3. Habis itu di sini kita langsung cari buku kita skip aja karena cari buku tadi ada di fungsi 3 biar lebih cepat. Kita langsung hapus saja 33. Nah, MTK telah dihapus. Jadi sekarang kalau kita lihat display, kita pakai tampilkan nomor 4, indeks 3 sekarang udah nggak ada nilai atau kosong. Nah, itu ini untuk menyelesaikan. Begitu saja penjelasan tugas akhir praktikum struktur data judul 6 dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.